bisawab. Baik, tadi kita lupa ya niatnya. Bagaimana niat sholat sunat tahajud? Niatnya usolli sunnata tahajudi ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnata tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Bacaannya setelah Al-Fatihah bebas. Tidak ada ketentuannya, bebas. Dan rokaatnya bebas, paling sedikit 2 rokaat. Ya. Yang penting syarat-syarat tadi terpenuhi. Ya, niatnya seperti tadi, usolli sunat tahajud rakaat lillahi ta'ala. Setelah baca Al-Fatihah, surat yang dibaca bebas. Ya. Kemudian sedikit Al-Baqi ditambahkan. Tadi ada yang kelewat. Jadi kalau sudah waktu sepertiga malam, itu ada beberapa ibadah yang kita prioritaskan. Kenapa? Karena ini waktu istimewa. Sehingga para ulama menjelaskan, kalau kita sudah diberi rezeki oleh Allah, bisa bangun di tengah malam, maka beberapa perkara ini lebih kita perhatikan. 1, memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah itu diperbanyak. 2, membaca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. 3, perbanyak baca istighfar atau bertobat kepada Allah. 4, memperbanyak doa. Ini 4 amalan yang lebih sangat dianjurkan kita kerjakan kalau Allah berikan kita rezeki bangun di sepertiga malam. 4 ini lebih diutamakan. Perbanyak sholat sunnah, perbanyak baca Quran, perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah, dan perbanyak doa. Dan agar kita bisa maksimal ibadahnya, divariasi. Karena pernah ada yang nanya, Ustadz, saya kalau sholat sunat tahajud takut subuhnya malah ketinggalan. Saya bangun jam 2 sholat, baca Quran sholat, akhirnya saya gelelengan bangun-bangun jam 7. Lebih baik saya jangan sholat tahajud. Pastikan itu bisikan dari syaitan. Tidak ada orang yang melarang kita melakukan kebaikan kecuali itu adalah syaitan. Sehingga bagaimana caranya biar nggak ngantuk? Divariasi. Contoh, bangun, sudah wudhu semuanya, sholat sunat tahajud 2 rakaat. Selesai, baca Quran setengah lembar atau 1 lembar. Selesai, geser. Karena kita disunahkan kalau sholat itu jangan di satu tempat, perbanyak tempat sujud. Kenapa? Karena setiap tempat sujud kita akan jadi saksi di hari kiamat, memberikan syafaat kepada kita. Makanya sebagian ulama mengatakan makruh kalau kita sholat di satu tempat. Contoh, saya sholat di sini aja, nggak pindah-pindah. Sebagian ulama mengatakan makruh. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk pindah-pindah. Karena setiap tempat sujud kita itu akan jadi saksi di hari kiamat. Kecuali kalau ada orang kalau pindah-pindah malah nggak istiqomah, ya sudahlah. Makamnya masih di situ, ya sudah, nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting tetap di sholat soft yang terdepan. Sehingga diusahakan itu dibuat variasi. Kemudian pindah sholat, ya. Setelah sholat perbanyak dikir selesai, pindah lagi sholat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat apa? Perbanyak istighfar. Pindah lagi, kemudian perbanyak berdoa sama Allah, perbanyak doa. Tak kerasa, dan tiba-tiba sudah sampai waktu subuh. Saya bicara seperti ini karena kita kemarin di Masjid Al-Wasilah, kita dari tanggal 20 Ramadan 21 Ramadan kita itu mengadakan sholat qiyamul lail, menghidupkan 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi bukan cuma ganjilnya aja, semuanya genap ganjil kita kerjakan semuanya. Yaitu kita ke masjid Muawana, itu kita mulai start jam 12. Itu tidak terasa, tiba-tiba sudah jam 2:30. Kenapa? Kita buat variasi. 2 rakaat, selesai, saya baca Quran 1 lembar. Pindah lagi ke samping, selesai, baca Quran lagi 1 lembar. Pindah ke samping, dapat 2 juz, dapat sekian rakaat, dzikirnya juga kita sudah, doanya sudah, istighfarnya sudah. Coba, enak. Makanya setan itu diantara cara untuk menjadikan kita ini tidak beribadah itu kita disemangati biar capek akhirnya tidak ibadah. Ini salah satu trik setan untuk menggagalkan ibadah kita. Itu disemangati dulu. Karena disuruh meninggalkan ibadah tidak bisa.
Lalu bagaimana caranya sholat? Disemangati dulu. Kamu duha cuma 2 rakaat. 8 dong. 8. Hari pertama bisa, kedua bisa, ketiga sudah mulai capek. Udahlah. Sholat duha itu cuma sunnah. Udah besok aja. Akhirnya mulai ditinggalkan. Tadinya sudah istiqomah 3 tahun. Duha 2 rakaat, tapi istiqomah. Syaitan 3 tahun ganggu nggak bisa. Disemangati sama syaitan. Sampai akhirnya capek, akhirnya dia tinggalkan. Wallahu a'lam.